Kita jadikan ramalan yang baik adalah afirmasi. Ramalan yang buruk kita kayak nggak boleh percaya kayak gini. Itu dia yang kita percayakan. Gitu. Jadi rising tuh fasad. Iya. Terus sun itu kayak dalam diri kitanya. Raga. Oke. Jiwa tuh moon. Oh. Semacam kayak gitu. Itulah kenapa kita pilih Maya. Gila, nguliknya luar Tahu biasa. dari mana? Ya, ini belajar. Yang lagi dikejar-kejar deadline untuk menikah. Mungkin bisa diomongin dulu ke orang tua. Betul. Iya kan, cari jalan yang lain. Betul. Iya betul. Terus kalau misalnya emang udah nggak bisa, ya mudah-mudahan segera menemukan. Amin. Tapi jangan lupakan diri kamu. Kita ngobrol dulu bareng sama Raymond Gultam, listeners ya, produser dari Vision Pictures lebih tepatnya. Betul. Thank you. Untuk produksian Still Single. Yes, thank you for having us. Wingardium Leviosa. Lagi pada Halloween kan, ngeliatin Gryffindor atau apa ini? Tapi luar harusnya biasa nih. Harry Potter. Harry dong. Styles. Oh, bukan. Kenapa gue dipilihin jadi Harry Potter menurut lo? Mungkin karena dari segi fisik seperti Daniel Radcliffe. Iya. Tadi mau bilangnya dari mukanya kan menawan. Ternyata tingginya juga ya sama ya. Iya. Makasih loh. Yes, thank you for having us juga. Sama-sama. Anyway, listeners, gue udah ngeliat beberapa potongan scene yang ada di Still Single ini. Iya. Sungguh sangat amat light. Enak ya. Seru gitu. Ringan banget kan. Betul. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari cerita, menurut gue tuh relate sama banyak orang, apalagi buat Indonesia. 25 sampai 30 tahun. Terus ada scene di mana Yuki Kato sebagai Maya, listeners nanti dijelasin sendiri sama Yuki Katonya. Coming her way. Terus dia bilang katanya, gue sebagai orang Jawa menunggu sampai umur 30 baru nikah tuh. Wow, gitu kan. Sebenarnya Mas Raymond dan juga kawan-kawan, apa sih yang lu lihat sampai akhirnya ada nih si produksian Still Single? Good question. Dari kita as a team, kita emang melihat this particular genre tuh udah mulai kurang berada ya. Iya. Maksudnya tentu ada di film-film lebar dan lain-lain, tapi specifically speaking tuh untuk sebuah series drama romance rom-com lebih tepatnya itu belum ada yang memang se-ensemble ini gedenya, dan juga ya benar kata dirimu tadi, maksudnya kita ngomongin budaya, kultural, keadaan sekarang, kita gabungin semua jadi sebuah sensasi gitu loh. Nah itu yang kita lihat, sebuah kerinduan kali ya. Maksudnya itu kita kerinduan orang-orang yang memang ingin entertain, light hearted juga, something yang feel good, yang merasa ya keluarga gitu loh. Makanya kita ambil sebuah genre yang bernama romance comedy tapi soon. Ya, soon romance ngomongnya. Kalau teman-teman listeners kalau pengen tahu bisa di search di website, di internet, soon itu apa? Itu kita pengennya tuh ada reaksi feeling soon. Oke. Itu kenapa kita ngelihat Still Single is very potential banget, dan sekarang emang potential luar biasa. Sudah ada sampai ke episode keempat. Betul, 1-2 itu kemarin kita udah rilis. 3 udah rilis. Sekarang minggu ini yaitu sudah setengah jam yang lalu sudah rilis episode 4. Nah, itu dia. Rencana sampai berapa episode? Sampai ke 8. Sampai 8 episode. 8, yes. Nanti Yuki bisa cerita nih. Ada satu momen di episode 4 itu titik baliknya karakter Maya, dan itu lumayan sangat-sangat menguras energi Yuki. Tolong tanyain. Oke. Kalau di kita bahasanya kita emang itu namanya midpoint. Iya. 8 episode kita bagiin 8 bagi 2 kan jadi 4 kan. Tiap kali kalau keempat tuh selalu cliffhanger harus ada. Yuki Kato is here. Yuki, yuk kita ngobrol yuk. Yuk kita ngobrol. Let's go. Maya di Still Single. Yes. Emang lo orangnya zodiakan banget ya? Nah, Maya iya. Maya iya. Yuki Kato? Kalau bagus kita let's go, tapi kalau jelek kita jangan percaya. Gitu. Jadi kita jadikan ramalan yang baik adalah afirmasi. Ramalan yang buruk kita kayak nggak boleh percaya kayak gini. Itu dia yang kita percayakan. Lu kayak orang-orang yang gue liat di TV lu standar ganda. Parah ya. Ya gimana dong, saya grow up di TV. Tapi pertanyaannya adalah gini, kenapa lu akhirnya menerima project ini padahal lu nggak yang segitunya, atau yang tadi hanya baik-baiknya aja dari zodiak? Kalau gue lihat beberapa potongan scene dari Still Single ini kan, ya emang pendekatannya zodiak banget. Gemini, terus apalagi Sagittarius dan lain sebagainya.
sebagainya gitu. Betul. Justru kalau misalnya sama percis sama diri kita pribadi, jadinya dokumenter dong. Oh iya bener, jangan biopic dong. Tapi gimana kita convince people yang menonton, mereka percaya sama apa yang kita suguhkan kan? Oh nice. Ya, terus jadinya mendalami Maya dengan pegangan pedomannya dia, yaitu ramalan bintang. Itu yang membuat aku jadi pas selama proses pendalaman karakter Maya, salah satunya adalah mendalami tentang apa sih sebenarnya zodiak itu. Ada yang seperti apa aja sih zodiak ini gitu. Iya. Terus di potongan scene itu juga gue sempat lihat di mana lo mengeluh sama Tante Lydia Kandau sebagai ibu lo kan di situ. Mama aku bener ya jam lahirnya atau apalah gitu. Menarik kan? Terus sampai akhirnya soalnya ramalan bintang temen-temenku tuh beneran semua, zodiaknya beneran, giliran aku kok enggak gitu. Selalu meleset gitu. Karena ternyata yang kita tahu tentang ramalan bintang, kita kan cuma tahu dari tanggal lahir. Betul. Nah ternyata ini ada lagi, yaitu dari jam lahir kita. Itu berpengaruhnya sama ada yang namanya moon sign, ada yang namanya rising sign, terus ada omongan istilah-istilah dengan planet-planet itulah. Nah itu tuh berhubungan sama jadi kalau sun sign itu adalah kita, moon sign itu adalah siapa kita saat tidak ada siapa-siapa, atau kayak saat kita nge-recharge, atau kita saat sendiri. Rising itu adalah saat kita menunjukkan saat kita pertama kali hello gitu ke orang gitu. Itu rising. Jadi rising itu fasad. Terus sun itu kayak di dalam diri kitanya, raga, jiwa itu moon. Semacam kayak gitu. Itulah kenapa pilih Maya. Gila, nguliknya luar biasa. Dari mana? Ya, ini belajar. Ada course buat astrologi Maya. Kita cari tahu. Nah, terus kita kayak siapa temen gue yang ngerti banget kayak beginian ya gitu. Jadi terus kita tanya-tanya kan. Sampai temen aku tuh ngomong kayak yang, yuk atau enggak lebih gampang lu download aja, ada app ini. Ada app ini. Terus lu cobain aja. Terus jadi gue kan kayak yang ini apa ya? Terus jadi gue nanya-nanya kan, gue screenshotin, terus gue kayak ini kok ada tulisannya, ini ada Venus, ada Mars, ada apa lagi gitu deh, pokoknya nama-nama planet gitu. Terus gue dijelasin sama temen gue itu tuh ngaruhnya di kita apa kayak gitu. Terus ada yang namanya houses juga. Nah yang houses itu tuh jadi kayak placement. Gue berasa kayak madam tarot. Tinggal ada kartu, tinggal ada bandana, udah Halloween, udah ngobrol. Pas banget lagi Halloween pula ya. Ya Tuhan, 1 jam konsul sama madam Yuki, 150.000 rupiah per jam. Ini bakal tayang 8 episode. Betul. Tadi Mas Raymond udah bilang katanya di episode keempat yang udah tayang kurang lebih jam 7 malam tadi. Listeners, ini jadi titik balik karakter Maya. Betul. Apa yang menjadi titik baliknya? Jati diri Maya. Yang dia selalu tanyain ke ibu dan bapaknya. Nah, kenapa dia selalu tanyain? Biasanya kan kita kalau mencari jati diri kan lebih yang kayak tadinya gue suka hobi A, tapi kok makin lama gue nggak cocok sama hobi A ya, gitu kan. Kalau kita as simple as that. Nah, tapi kalau Maya itu yang pencarian jati dirinya ya melalui si zodiak itu, karena ya mungkin itu apa yang Maya percaya gitu ya kan. Nah, terus jadi cara dia mengatasi semacam quarter life crisisnya dia itu ya dengan si zodiak. Makanya dia kekeh banget pengen tahu sebenarnya kapan sih jam lahirnya, bener nggak sih itu? Terus sampai akhirnya ada jawabannya dari ibu sama bapak di episode 3. Nah, dari jawaban situ ke episode hari ini, yaitu episode 4. Dan itulah yang menjadi titik balik Maya untuk kayak I see, aku adalah orang yang seperti ini. Gitu. Dan itu tuh titik baliknya ke semua aspek dalam hidup dia. Dan akhirnya mempermudah Maya di episode ke-5 sampai ke-8 untuk mencari jodohnya. Nggak mudah juga, tapi kasihan Maya ya. Maya itu emang emang sial banget dah. Unik banget. Tapi ya that's life, no? Itulah hidup. Perjuangan seorang Maya yang diperankan sama Yuki Kato. YK. Yes, yang rasa bahwa gue nggak mau sama Gemini, gue punya pengalaman yang buruk. Maya ya. Gimana sih? Nggak tahu.
I cannot answer that. Oke. Please, kamu bahas yang ending. Please, don't. Tapi gue melihat tadi sempat ngobrol juga sama Mas Raymond, melihat bahwa budaya Indonesia, lu sempat ada scene di mana lu bilang orang Jawa apalagi cewek mendekati usia 30 dikejar ini itu. Itu awal akhirnya ada cerita Still Single itu ya. Iya, itu. Dan lu memerankan Maya segitunya. Jadi emang itu tuh salah satu hal yang bikin Maya harus cepet cari jodoh. Oke. Selain itu, selain adat istiadat yang dari ibu sama bapak pun juga lagi bapak tuh ada penyakit Alzheimer kan. Nah, jadi bapak tuh punya keinginan untuk bisa melihat Maya anaknya menikah, punya keluarga sebelum Alzheimernya semakin parah. Nah, di episode 2 juga sudah diceritakan juga bahwa penyakit bapak ya nggak bisa ditahan lagi. Sempat hilang juga, dicari-cari. Betul. Nah, jadi itu juga yang bikin Maya semakin menggebu-gebu untuk mencari jodoh. Dengan cara mencari jati dirinya. Oke. Cari jati dirinya dengan apa? Ya itu dengan kayak swipe kiri match. Ya, dan juga mencari jati diri dia dari kayak, Bu, sebenarnya Maya tuh jam lahirnya bener apa enggak? Tanggal lahir Maya bener apa enggak? Karena selalu miss gitu kan zodiaknya. Jadi itu dia. Jadi lapisan Maya ini cukup banyak ya. Dan apalagi sebenarnya Maya itu punya backstory yang dia nggak sadar dia ada di suatu hubungan yang akhirnya membuat Maya seperti ini. Yang membuat Maya sangat amat bergantung dengan zodiak. Backstory-nya Maya seperti itu di relationship. Oke. Buat listeners yang mungkin lagi relate gitu ya sama kehidupannya Maya, apa yang mau lo sampein, Yuki Kato? Tarik nafas 2 kali, kemudian blink 3 kali, ngeliatin dulu VJ-nya. Apa yang aku mau sampaikan yang lagi dikejar-kejar deadline untuk menikah, mungkin bisa diomongin dulu ke orang tua. Betul. Ya kan, cari jalan yang lain. Betul. Iya, betul. Terus kalau misalnya emang udah nggak bisa, ya mudah-mudahan segera menemukan. Amin. Tapi jangan lupakan diri kamu. Nah, don't forget bahagia yourself. dulu buat diri sendiri. Bahagia dulu untuk diri sendiri itu. Jadi makanya aku kayak berperan sebagai Maya tuh setiap pulang syuting pasti rasanya kayak, wah, ngelepasin Maya di set tuh kayak, aduh kasihan banget jadi Maya ya, kok ternyata seberat ini jadi Maya gitu. Walaupun ceritanya sangat ringan, komedi, romantis. Dan aku pinginnya teman-teman yang lagi nonton Still Single tuh, aku pinginnya kalian saat nonton Still Single tuh menumbuhkan rasa-rasa menggelitik dan kaliannya kesemsem gitu. Itu dia listeners. Sebelum lu ketinggalan jauh, jangan ketinggalan, please, jangan ketinggalan. Itu dia. Pas banget nih, hari ini tayang episode 4. Jadi kalian bisa langsung nih jalan pulang, mungkin ya kan, langsung binge watch. Betul. Nonton 1 sampai 4. Palingnya cuma 2 jam lah. Selesai. Lebih lah, 2 jam setengah. 2 jam setengah plus lah. Nah, itu listeners, daripada lu macet-macetan, gak ada temen. Salah satu temennya adalah Still Single ini. Jadi buat kamu yang mau nonton Still Single ini, episode pertamanya gratis. Betul. Kamu tinggal download aja di Google Play Store atau App Store, listeners ya. Vision Plus. Terus kamu juga bisa langganan paket Vision Plus Premium Movies, listeners. Mulai dari Rp35.000 aja, kamu bisa tonton semua episodenya lengkap. Atau yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, cek di Instagram @visionplusid. Yes. Terima kasih Yuki Kato, terima kasih Raymond. Thank you everyone, thank you listeners, thank you listeners, thank you juga. Kita pamitan kalau gitu ya, sudah jam 8 malam, kita ketemu lagi di. Aku mau kasih teaser. Oh, gimana episode 4 ini ada yang kayak ihi. Apa tuh ihinya tuh? Ada ihi. Serius? Iya benar, aku deg-degan banget lagi, aku takut dijudge. Jujur. Oh, itu tadi yang lu bilang kan. Lu tanyain Yuki Kato di episode 4 ini kenapa? Tanya dulu, tanya Yuki. Jujurly. Oke.
Makanya listeners, lu nonton biar kita judge bareng-bareng ya. Langsung menuju ke apa tuh namanya Instagram @vision+id untuk informasi lebih lengkapnya. Apa itu yang bikin gue tadi di toilet lama banget ya? Bisa jadi enter win sama kayak, ini kayak juga. Ini loh, kayak lu tau gak sih kayak stres jadi kayak masuk sini kan gerombolan gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Thank you guys. Bye. Terima kasih. Dah, makasih ya, Kak. Kita pamit Thank you. listeners. Bye.